Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sapolo akan menjelaskan tentang laporan reverse engineering Spotify Playlist System. Di sini kami bertiga, saya Raleigh Putranto. Saya Raka Alfiansyah. Saya Raihan Alfarisi. Nah, di sini untuk produk yang kita reverse engineering itu seperti judulnya Spotify. Nah, ada deskripsi eh, umumnya dulu. Spotify ini sebuah layanan streaming audio digital yang udah terkenal ya sebenarnya. Jadi kita bisa mengakses lagu, podcast, bahkan sampai video dari kreator gitu. Nah, Spotify ini diluncurin tahun 2008 dari Swedia. Akses Spotify ini fleksibel, dari fiturnya juga dia juga fleksibel sama. Ya, ini bisa memutar musik berdasarkan artis, album, genre, playlist, bahkan kalau bikin stasiun radio pribadi juga bisa gitu. Spotify juga bisa diakses di berbagai platform, jadi ponsel, tablet, smart TV, bahkan sampai ke konsol game juga bisa. Modal bisnis Spotify itu freemium, jadi untuk dia itu gratis, tapi masih ada iklannya gitu. Dan untuk menghilangkan iklan itu bisa langganan premium berbayar. Personalisasinya juga cukup canggih, ada fitur seperti Discover Weekly-nya dan algoritma Spotify ini cukup bagus gitu. Nah, oke, mungkin kita bisa masuk ke deskripsi spesifik bisnisnya. Yang pertama itu ada pembuatan playlistnya. Nah, pembuatan playlist ini tuh alur kerja dari membuat playlist baru dengan satu tindakan gitu. Jadi sebenarnya nggak usah ngisi form gitu. Jadi yang pertama, input datanya kita cuma butuh user ID sama pemicu aksi. Jadi cuma ngeklik buat playlist dan playlistnya itu bakal ada gitu. Proses bisnisnya itu pengguna itu mengakses menu buat playlist itu yang digambar. Terus sistem itu memvalidasi bahwa pengguna ini udah login gitu. Terus sistem secara otomatis bikin ID unik buat playlist barunya. Terus sistem itu eh, ngebuat atau dia membuat record playlist baru di database gitu. Dengan namanya itu playlist saya, terus nomor urutnya, untuk deskripsinya itu dikosongkan, status privasinya itu di public dulu, dan gambar sampulnya itu masih kosong gitu. Nah, sistem ini ngaitin playlist tersebut dengan user ID pemiliknya gitu. Setelah itu sistem nampilin playlist yang baru ini di koleksi kamu atau di user library. Terus bisnis rule-nya itu yang pertama pengguna itu harus dalam keadaan login kalau mau buat playlist. Terus setiap playlist itu punya ID yang unik. Terus setiap playlist harus punya satu pengguna untuk ownernya gitu. Nah, nama playlist ini bakal di-generate secara otomatis oleh sistem buat biar mastiin bahwa dia itu udah unik dari awal gitu. Status privasinya itu yang default itu adalah publik. Di output datanya ketika dibuat ini sebuah playlist kosong, gak ada nama dan detailnya itu default. Terus tampilan koleksi kamunya itu bakal diupdate karena adanya playlist baru ini. Terus yang kedua, bisnis prosesnya dari pengeditan playlist tadi. Dan kalau tadi sudah pembuatan, di sini itu user bisa ngedit playlistnya gitu sesuai keinginannya. Input datanya yang udah jelas, playlist ID-nya, terus user ID-nya, nama playlist baru, ini itu string dan wajib. Maksudnya wajib di sini adalah nggak boleh kosong. Terus deskripsi barunya itu untuk deskripsi itu teks dan opsional. Status privasi baru, public atau private ini juga opsional bisa nggak dipilih. Gambar sampul baru, yang itu file gambar, ini juga opsional bisa nggak dikasih gambar. Nah, proses bisnisnya itu pengguna ke opsi edit playlist pada halaman playlist tadi. Terus sistem ini bakal memvalidasi kepemilikan pengguna terhadap playlistnya gitu. Terus pengguna mengubah data pada form pengeditan. Formnya itu ada di bawah ini. Terus sistem itu memvalidasi input baru. Misalkan ya tadi namanya nggak boleh kosong. Terus sistem memperbarui record playlist di database yang baru. Udah gitu, sistem itu ngambilin detail playlist yang baru di interface-nya.
Bisnis rule-nya cuma owner playlist yang bisa ngedit detailnya, sama nama playlistnya itu nggak boleh kosong. Output datanya tampilan playlist dengan detail yang sudah diperbarui, sama pesan konfirmasi bahwa playlist atau perubahan itu telah disimpan gitu. Nah, terus yang ketiga ada menambahkan lagu ke playlist. Di sini sebenarnya cuma ya nambahin lagu ya. Input datanya itu yang jelas ya song ID-nya karena kita butuh lagunya, playlist ID karena playlist yang tadi, user ID, sama timestamp dari kapan kita nambahin lagunya. Jadi proses bisnisnya itu pengguna itu nyari lagu dulu yang diinginkan dimasukkannya itu apa. Terus pengguna itu milih opsi tambahkan ke playlist dia lagunya. Terus sistem bakal nampilin daftar playlist yang udah kita punya. Udah gitu pengguna tinggal milih playlist yang tujuan playlistnya bakal kemana. Nah, udah gitu sistem itu bakal validasi kalau ini tuh kepemilikan atau izin kolaboratif pengguna terhadap playlist tujuan. Jadi si playlist ini punya izin ke kita gitu. Terus sistem itu bakal meriksa lagu itu udah ada di playlist apa belum. Terus sistem bakal nyimpen relasi song ID dan playlist ID ke database. Dari sistem ya nge-refresh metadata playlist. Jadi jumlah lagu sama total durasinya. Bisnis rule-nya cuma pemilik playlist atau kolaborator yang diundang yang dapat menambahkan lagu. Lagu yang ditambahkan harus merupakan entitas yang valid, sama ada di dalam katalog Spotify. Sistem harus mencegah penambahan lagu yang sama, jadi nggak boleh duplikat ke dalam satu playlist. Terus metadata playlist seperti jumlah lagu dan total durasi itu akan diperbarui secara otomatis setelah lagu berhasil ditambahkan. Upload datanya ya konten playlist yang udah diperbarui tadi, terus ada notifikasi bahwa lagunya itu sudah ditambahkan, sama statistik playlist, jadi jumlah lagu, durasi yang udah ke-update-nya. Terus yang keempat, ada menyimpan lagu ke koleksi. Koleksi ini bukan playlist tapi ke like songs. Jadi proses ini eh, ya cuma buat nambahin ke like songs doang. Input datanya itu ada song ID-nya, ada user ID, sama tipe aksi. Tipe aksinya itu simpan atau push dari koleksi. Terus ada timestamp-nya, kapan dimasukin ke koleksi lagu ini. Proses bisnisnya itu eh, pengguna ngelihat sebuah lagu misalnya. Terus misalnya dari pencarian atau misalkan dari album. Terus pengguna tinggal mencet tombol tambah yang di samping judul lagu buat nyimpannya. Terus sistem itu bakal memvalidasi autentikasi pengguna. Jadi maksudnya udah login atau belum. Terus sistem memeriksa apakah lagu tersebut udah ada di koleksi atau belum gitu. Kalau misalkan belum, ya dia bakal disimpan. Cuman kalau misalkan udah, ya dia bakal dikeluarin. Dari sistem bakal nyimpen atau ngehapus relasi antara user ID sama song ID-nya gitu pada data lagu yang disukai ini. Sistem juga dapat memicu pembaruan di algoritmanya, algoritma untuk rekomendasi musiknya itu, terus memperbarui tampilan tombol di antar muka pengguna atau UI untuk interface-nya dari icon plus jadi icon centang. Bisnis rule-nya itu pengguna itu harus login, terus pengguna hanya dapat menyimpan satu lagu ke satu kali doang koleksinya. Terus aksi simpan secara otomatis menambahkan ke playlist system. Terus jika lagunya itu udah disimpan, jadi ikonnya itu udah centang, menekan tombol lagi itu bakal nge-reverse, jadi bakal menghapus dari koleksi. Terus playlist lagu yang disukai ini adalah playlist system, jadi nggak bisa dihapus secara manual oleh user. Output datanya ya status simpan lagu yang udah diperbarui, umpan balik visual ya tadi ikonnya itu ganti, dan playlist lagu yang disukainya juga ke update gitu. Terus yang kelima, proses bisnis yang terakhir, ada pencarian lagu. Ini cuma alur gimana user itu nyari lagu sebenarnya. Pertama ada kata kunci pencariannya, jadi akan stringnya itu mau nyari apa. Terus nanti ketika dia udah masukin mau nyari apa, bakal keluar tuh filternya dari artis, album, genre, dan lain-lainnya gitu. Itu sebenarnya opsional. Terus user ID-nya juga dibutuhkan dan konteks pencariannya gitu. Misalkan mencari di halaman artis tertentu.
Proses bisnisnya ya pengguna masukin kata kuncinya dulu gitu. Sistem memproses, terus sistemnya memproses kata kunci yang dimaksudnya itu apa. Terus sistem ngelakuin pencarian pada katalog musik utama, terus sistem nerapin algoritma peringkat buat ngurutin hasilnya gitu. Jangan sistemnya juga mempersonalisasi urutan hasil berdasarkan riwayat ngedengerin dari user ID-nya itu. Sistem ini ngeformat dan nampilin hasil pencariannya dalam kategori yang jelas seperti di gambar. Jadi dia udah ada tab resultnya apa, lagunya apa, habisnya apa, lagunya apa. Terus sistem itu bakal ngecatat aktivitas pencarian buat dianalisis. Terus bisnis rule-nya itu adalah kata kuncinya ya nggak boleh kosong. Hasil pencariannya itu harus dikelompokkan berdasarkan tipe konten. Jadi ada lagu, artis, album, playlist. Terus hasil pencarian itu dipersonalisasikan berdasarkan riwayat dan preferensi penggunanya yang udah login. Sistem juga harus mampu ngasih saran pencarian gitu, ngasih saran pencarian atau komplit pas si user ini ngetik output datanya ya daftar hasil yang terstruktur, jadi ada lagu, artis, album yang tadi, saran pencarian otomatis, sama konten terkait atau yang direkomendasikan berdasarkan pencarian. Nah, mungkin itu gambaran umum dari produk dan detail proses bisnis dari sistem Spotify ini. Mungkin bagian yang lebih kompleks dari datanya adanya di balik layar. Nah, di bagian ini mungkin bakal lebih ngebahas tentang model data fisik. Jadi gimana informasi itu disimpan di database. Nah, untuk yang selanjutnya eh, di sini ada di bagian C yaitu apa? Physical data model. Jadi physical data model ini dirancang untuk mempresentasikan struktur database yang dibutuhkan untuk mendukung semua proses bisnis yang telah diidentifikasi pada sistem playlist Spotify yang tadi. Nah, di sini tuh eh, ada 9 kelas atau tabel. Yang pertama itu ada tabel artis atau kelas artis. Jadi di sini tuh ada eh, di dalamnya tuh ada artis ID yang akan menjadi primary key dan ada name, bio, profile image dan verify follower count sama create ad. Nah, lalu misalkan si artis ini tuh mau bikin album baru. Nah, di sini ada tabel album untuk itu kan. Jadi dalam tabel album ini ada isinya tuh ada album ID untuk primary key-nya, lalu ada title atau ada ya itulah ya. Ada cover image, terus ada release date, total track-nya ada berapa, lalu ada artist ID untuk FK-nya atau Forgen key-nya. Nah, kenapa ada artist ID? Soalnya kan untuk album eh, ada sangkut pautnya gitu lah sama artisnya ya. Oleh karena itu ditambahkan artist ID untuk organ key-nya. Lalu untuk di dalam album itu kan ada song ya, ada lagu. Nah ini ada tabelnya, di dalamnya tuh ada song ID untuk primary key-nya, ada juga ada titelnya, ada durasinya, ada track numbernya berapa, sama file URL-nya. Kemudian ada album ID-nya untuk dimasukkan kemana gitu kan si lagu ini. Jadi kan organ key. Lalu ada juga genrenya apa, ada release date sama play count. Nah, untuk selanjutnya ini ada song artis. Nah, song artis ini berrelasi ke song sama artisnya. Yang di dalamnya tuh ada song ID sebagai pekan atau sama FK-nya juga. Lalu ada artis ID-nya, semua dan juga ada role-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada user like. Nah, user like ini tuh dibutuhkan user ID dulu. Berarti kita ke user ID dulu. Ke user dulu. Nah, di sini ada tabel user. Yang pertama itu ada user ID-nya sebagai primary key-nya. Lalu ada super username-nya untuk yang unik, emailnya juga harus unik. Lalu ada password yang udah di-hash, sama display name-nya apa, profile image-nya apa, kemudian subscription type-nya apa, sama create ad atau update ad-nya buat
ngedit atau pas buatnya. Nah, di sini tuh ada eh, masuk dulu mungkin ke search history ya. Nah, di tabel search history ini ada search ID sebagai primary key-nya untuk mencari eh, ID si story search-nya. Juga ada user ID-nya untuk siapa sih yang nyarinya gitu kan. Sebagai foreign key-nya. Lalu ada query, juga ada release count dan search ad. Lalu untuk selanjutnya ada playlist, tabel playlist. Nah, di sini tuh ada isinya playlist ID yang foreign key. Juga selanjutnya ada name, description, sama is public. Lalu ada cover image-nya, lalu ada juga user ID-nya sebagai foreign key karena biasanya playlist ini dibuat oleh user yang udah login gitu kan. Lalu ada song count-nya ada berapa, sama total durasinya udah berapa gitu. Mungkin langsung lanjut ke playlist song. Nah, di sini tuh karena playlist song ini bukan tabel, mereka kayak relasi gitu, makanya di sini playlist ID sama song ID-nya tuh dijadikan primary key sama foreign key. Yang diambil tuh dari eh, tabel playlist sama tabel tabel song. Nah, cuma ditambahkan di sini ada add song, edit add sama position order. Untuk yang terakhir mungkin di sini ada user like. Nah, user like ini isinya itu ada user ID sama song ID sama kayak yang tadi. Ini tuh bukan tabel yang bikin sendiri gitu, tapi buat relasinya gitu. Makanya di sini FPK sama FK-nya itu dua-duanya sama. Untuk selanjutnya mungkin ada di entitas dan relasi. Nah, mungkin di sini akan lebih jelasnya. Jadi model ini itu terdiri dari beberapa entitas utama yang saling berhubungan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Nah, entitas utamanya itu ada user untuk menyimpan semua informasi terkait pengguna, kemudian ada artis untuk menyimpan data master untuk setiap musisi atau artisnya termasuk biografi dan gambar profil. Lalu ada albumnya untuk menyimpan informasi untuk setiap album yang dirilis oleh artis. Setiap album ini terhubung ke satu artis. Lalu ada song, merupakan katalog utama musik. Setiap lagu memiliki metadata lengkap dan terhubung ke satu album. Juga ada playlist, menyimpan data untuk setiap playlist yang dibuat oleh pengguna termasuk nama, deskripsi, dan pemiliknya. Nah, ada juga playlist song. Nah, playlist song ini kan tadi udah dibilang ya tabel penghubung gitu untuk mengelola relasi many to many antara playlist dan juga songnya. Nah, tabel ini tuh mencatat lagu apa saja yang ada dalam sebuah playlist. Juga ada user like. Nah, user like ini juga tabel penghubung untuk mencatat lagu mana saja yang telah disukai atau disimpan ke koleksi oleh seorang pengguna. Nah, ini tuh mempresentasikan relasi many to many antara user dan song. Dan yang terakhir ini ada search history untuk menyimpan riwayat pencarian yang dilakukan oleh setiap pengguna untuk tujuan personalisasi dan analisis. Lalu ada selanjutnya ada atribut detail. Nah, di sini ada rincian atribut untuk setiap tabel dalam model datanya. Nah, yang pertama itu ada tabel user. Nah, di tabel user itu seperti yang tadi ya, ada user ID yang primary key atau ID unik untuk setiap penggunanya. Juga ada username untuk nama penggunanya, ada email untuk alamat email pengguna, juga ada password hash atau hash dari kata sandi penggunanya, display name, nama yang ditambahkan di profil, profile image untuk URL ke gambar, subscription type, jenis langganannya kayak free atau premium. Nah, di sini juga ada created ad sama update ad ini tuh untuk timestamp saat akun dibuat untuk created ad dan saat akun terakhir diperbarui untuk update ad. Selanjutnya ada tabel artis. Nah, tabel artis ini dalamnya ada artis ID untuk primary key-nya, ada name, bio, profile, image, verified, follower count. Yang mungkin kayak sama lah ya, yang kayak saya udah jelaskan di PDM yang tadi. Mungkin selanjutnya langsung aja ke script DDL ya. Nah, untuk script DDL ini atau data definition language itu eh, rinciannya kayak create database sama si tabelnya. Nah, yang pertama ini ada untuk membuat database-nya kayak create database Spotify DBS bisa sih kayak gitu juga, tapi
Misalkan si Spotify DB-nya itu belum ada, jadi pakai if not exist Spotify DB. Kemudian untuk masuk ke sebuah database-nya pakai use spotify.db. Nah, di sini ada untuk membuat tabel create tabelnya. Yang pertama ada create tabel user, dimasukkan user ID dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment untuk menambah ID-nya secara terus-menerus setiap ada ditambahkan. Kemudian ada username-nya dengan tipe data varchar 50, dan ini tuh dipakainya unik ya seperti yang tadi yang ada di PDF. Kemudian ada email juga, sama varchar unik juga. Ada password hash, display name, profile image, lalu ada subscription type. Nah, ini tuh tipe datanya enum karena kayak milih gitu Kak, kayak boolean gitu. Jadi dipilih antara free sama premium. Tapi di sini defaultnya tuh di free. Lalu ada create ad untuk waktunya, waktu membuatnya, dan update ad untuk nge-update atau nge-edit si usernya. Kemudian ada create tabel untuk menyimpan data master untuk setiap artis atau musisinya. Ini ada artis ID dengan tipe data integer, sama ini juga primary key dan auto increment. Selanjutnya ada name dengan varchar 100. Lalu ada bio. Nah, bio ini tipe datanya teks karena supaya bisa masuk banyak gitu, nggak usah diatur berapa sih si hurufnya gitu. Nah, lalu ada profile image. Tipe datanya varchar 255. Lalu ada verify boolean. Nah, defaultnya tuh false. Ini tuh buat mungkin buat artis yang udah, biasanya untuk artis yang udah terkenal kan ada centang biru atau centang hijau yang gitu kan. Nah, di sini ada verify, nah defaultnya tuh false. Lalu ada follower count-nya. Ya, followernya ada berapa? Di defaultnya 0. Karena ada create ad-nya juga. Dan untuk selanjutnya ada tabel album. Di sini itu ada album ID sama ininya juga primary key-nya dan auto increment. Kemudian ada title untuk nama si albumnya apa, cover image untuk gambar si albumnya mungkin, release date, kapan dirilisnya, total track, integer, defaultnya juga sama 0. Lalu ada artis ID-nya, nah ini untuk direlasikan dengan artis. Jadi foreground kayaknya itu artis ID, jadi referensinya tuh ngambil dari si tabel artis. Terus selanjutnya tuh ada song, create tabel song, song ID, primary key sama auto increment, sama juga ada titelnya untuk titel lagunya, dan ada durasinya di song ini dengan tipe datanya integer. Nah, durasi ini diambilnya dalam detik gitu, bukan yang lain lah ya. Terus ada track numbernya udah berapa kali sih si lagu ini diputar gitu kan. Ada file URL-nya juga untuk misalkan untuk dibagikan ke teman atau kayak gimana gitu lah ya. Lalu ada album ID untuk ini tuh buat ya relasinya ke album ID. Lalu ada genre, ada release date, kapan lagu ini dirilis. Juga ada playcount-nya untuk melihat berapa kali si lagu ini diputar. Terus selanjutnya mungkin langsung aja ke tabel song artis. Nah, tabel ini tuh penghubung untuk relasi many to many antara song atau lagu dengan si artisnya untuk menangani kolaborasi. Nah, untuk ini tuh jadi bikin dulu eh, si tipenya dan song ID sama tipe datanya integer sama artis ID tipe datanya integer. Nah, ini ada role. Nah, role ini tuh untuk si song artis ini tuh dia tuh sebagai apa gitu. Misalnya ada main, ada fitur atau producer. Nah, tapi defaultnya tuh main. Nah, yang dijadikan primary key sama foreground key-nya itu sama song ID dan artis karena ini tuh kan tabel penghubung ya. Jadi diambilnya dari referensinya kalau song ID dari tabel song, kalau artis ID ya diambil dari tabel artis yang diambil itu artis ID. Nah, ada tabel playlist. Nah, di sini untuk menyimpan
data untuk setiap playlist yang dibuat oleh pengguna. Nah, create tabel playlist untuk membuat tabel playlistnya. Dalamnya itu ada playlist ID sebagai primary key atau auto incrementnya untuk nambah terus tiap ada membuat playlist. Ada nama atau name untuk namanya, deskripsi, description, ada is public, ada cover image, ada user ID, ada song count, defaultnya 0, ada total durasi yang sama juga defaultnya 0. Lalu ada, nah untuk user ID yang tadi, ini tuh diambil referensinya dari tabel user, karena biasanya ya playlist yang bikinnya user kan. Terus ada playlist song. Nah ini sama kayak yang song artis yang tadi. Itu tabel penghubung untuk relasi many to many antara playlist dan song. Nah, untuk membuat tabel playlist song ini pakai create tabel playlist song dalam kurung playlist underscore ID untuk integer untuk tipe datanya integer. Ada song ID yang diambil dari tabel song sama ditambahin add untuk kapan si playlist atau song ini tuh ditambahin ke playlist songnya. Untuk yang selanjutnya mungkin ke user line. Nah, user line itu tabel sama ya kayak yang tadi, tabel penghubung. Nah, tapi tabel user line itu untuk mencatat lagu yang disukai atau yang disimpan oleh pengguna. Sama kayak yang tadi, jadi user ID ngambil referensi dari tabel user dan song ID-nya tuh diambil dari eh, tabel song. Ditambahkan mungkin like add, nah untuk tahu gitu kapan si like-nya ini ditambahkan. Nah yang terakhir mungkin ada search history untuk menyimpan riwayat pencarian yang dilakukan oleh setiap pengguna. Dibikinnya tuh create tabel search underscore history. Di dalamnya tuh ada search ID untuk primary key atau dan auto incrementnya. Kemudian ada user ID sama diambil dari referensi tabel user. Juga ada query, result cons, dan search ads-nya untuk kapan sih dilihat si riwayat pencariannya gitu. Nah, ini ada 4.2 adalah indeks untuk performance. Nah, indeks untuk performance ini mungkin digunakan untuk nambah indeks ya di songs genre, di song play count, di playlist user, di playlist public, di sama di search usernya, oke. Dan user like-nya. Ini juga ada trigger untuk memperbarui song count playlist saat lagu ditambahkan. Yang dibikinnya jadi delimiter create trigger update playlist count insert after insert on playlist song for each row begin update playlist song count plus tambah satu total durasi juga tambah satu select duration from song where song ID sama dengan new dot song ID where playlist ID-nya tuh new playlist ID terus n. Nah, trigger temporary untuk song count-nya saat lagu dihapus untuk create trigger update playlist count delete after delete on playlist song for each row begin update playlist set song count min 1 total durasinya juga sama min 1 select duration from song where song ID alt song ID where playlist sama dengan alt playlist ID n dilimitnya ditutup. Mungkin seperti itu untuk pembahasan di PDM juga script DDL. Nah, baik, selanjutnya ialah script insert data dummy. Nah, jadi di bagian pertama ini memasukkan data sampel atau script insertnya tuh. Nah, setelah mendefinisikan struktur database, lanjut kita tuh bakal membuat table untuk user, artis, song, album, dan playlist. Nah, langkah berikutnya adalah mengisi dengan data. Nah, inilah yang dilakukan oleh script insert nih. Script itu mengisi database kosong dengan data dummy sehingga kita tuh dapat menguji secara realistis.
Nah, yang pertama itu adalah insert into user. Nah, ini tuh kayak membuat beberapa pengguna sampel. Jadi kami itu menyertakan beberapa jenis langganan seperti premium dan free. Nah, untuk mensimulasikan basis penggunaan nyata. Nah, selanjutnya adalah insert into artist, album, dan song. Nah, itu tuh kayak buat mengisi katalog musik. Nah, jadi kami itu menambahkan artis terkenal seperti Ed Sheeran, Taylor Swift, serta album terkenal itu. Dan lagu-lagu seperti Shape of You dan Blinding Lights. Eh, Lanjut ke insert into song artist. Jadi ini tuh adalah tabel penghubung atau junction table. Nah, itu karena sebuah lagu bisa memiliki beberapa artis, misalnya kolaborasi. Nah, tabel itu menghubungkan lagu dengan artis. Nah, jadi itu kayak mendefinisikan peran mereka seperti artis utama. Selanjutnya ialah insert into playlist dan playlist song. Nah, di sini tuh kita mensimulasikan aktivitas pengguna. Eh, Kita tuh jadi membuat playlist seperti my favorite dan workout mix untuk penggunaan kita. Kemudian table playlist song. Ini tuh kayak menghubungin lagu-lagu spesifik ke playlist tersebut. Nah, jadi itu menentukan urutan kemunculannya. Eh, Table penghubung ini kayak benar-benar penting untuk menghubungkan banyak ke antara playlist dan lagu. Saya ya insert into user like dan search history. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi itu kayak mensimulasikan lebih banyak interaksi pengguna pengguna lagu yang mana telah disukai oleh pengguna dan apa yang telah mereka cari. Nah, sebelum melanjutkan script itu tuh eh, script ini juga membuat indeks. Jadi anggap saja kayak indeks ini seperti daftar isi di belakang buku. Nah, itu kayak membuat indeks pada kolom seperti song title atau song play count. Nah, terus dia tuh kayak membuat operasi pencarian dan pengurutan menjadi sangat cepat. Nah, itu kayak sangat penting untuk pengalaman penggunaan yang baik. Jadi ialah query bisnis. Nah, sekarang kita tuh memiliki database dengan artis, lagu, dan aktivitas pengguna. Nah, kita tuh dapat menulis query untuk mendukung fitur aplikasi musik kita. Nah, pada query-nya tuh kayak menampilkan playlist pengguna. Nah, query itu kayak mengambil semua playlist yang dimiliki oleh seseorang pengguna. Nah, query itu menggunakan join untuk menghubungkan tabel playlist dengan tabel user. Ini tuh untuk menampilkan nama tampilan pemilik seperti user ID. Nah, query ini juga menghubungkan total durasi dan jumlah lagu untuk ketampilan yang rapi. Di situ dapat dilihat gambar dari Spotify dan hasilnya. Selanjutnya ialah menampilkan lagu dalam playlist. Nah, ini tuh kayak yang terjadi ketika kita tuh ngeklik playlist tertentu. Nah, query itu kayak mengambil semua lagu untuk playlist ID tertentu dan melakukan join pada beberapa table seperti song, artis, dan album. Nah, dia tuh untuk mengumpulkan semua detail yang diperlukan seperti judul lagu, nama artis, album, dan durasi. Nah, itu bakal diurutin dengan benar. Selanjutnya ialah query melihat lagu yang disukai pengguna. Nah, query itu kayak menampilkan semua lagu yang disukai pengguna. Lalu terus ada cara kerjanya, ialah dengan menghubungkan tabel user like dengan informasi lagu dan artis, terus dia itu bakal diurutkan juga kapan lagu tersebut disukai. Selanjutnya ialah pencairan lagu tingkat lanjut. Nah, itu kayak logika di balik pencarian. Jadi pengguna itu dapat mengetik query dan script ini tuh akan mencari judul lagu, nama artis, dan judul album menggunakan operator like. Nah, terus penggunaan left join yang cerdas ini eh, dengan user like digunakan untuk memeriksa apakah pengguna yang mencari sudah menyukai salah satu lagu di hasil pencarian atau yang bisa digunakan untuk menampilkan ikon hati yang terisi. Yang selanjutnya ialah dashboard statistik pengguna. Jadi di query ini itu kayak mengumpulkan ringkasan aktivitas pengguna untuk halaman profil atau dashboard. Nah, dengan menggunakan count atau distinct dan group by, query itu kayak menghitung total playlist yang dibuat. Nah, terus dia tuh dari total lagu yang disukai dan total pencarian yang dilakukan.
Selanjutnya ialah lagu trending dan rekomendasi. Nah, itu ke salah satu query yang paling kuat. Nah, dia tuh bakal mengetahui apa yang sedang trending. Nah, itu tuh query itu bakal melihat beberapa faktor kayak play count, jumlah total like, dan beberapa banyak playlist yang tepat lagu yang tersebut muncul. Eh, Dia tuh bakal juga mengumpulkan hasil berdasarkan metrik ya. Dan jadi ya kesimpulan. Nah, jadi apa yang telah kita capai dengan plugin itu, pada intinya kami telah berhasil menunjukkan beberapa fitur aplikasi dunia nyata yang kompleks dan direkayasa balik menjadi database relasional yang terstruktur dan baik, efisien dan dapat diskalakan. Nah, di sini kan ada cetak biru kokoh. Nah, di sini tuh kayak kami tuh menciptakan model data yang komprehensif yang secara akurat mempresentasikan hubungan kompleks dalam layanan streaming musik, terutama hubungan banyak ke banyak, seperti sebuah lagu yang berada di banyak playlist dan sebuah playlist yang memiliki banyak lagu. Selanjutnya ya integritas efisiensi. Nah, dengan menggunakan prinsip database seperti kunci primer dan asing atau primary atau foreign key, kami memastikan integritas data, artinya tautan antar tabel itu kami dapat diandalkan. Selanjutnya dengan menambahkan indeks strategis dan menggunakan pemicu otomatis atau automated triggers. Nah, itu kayak untuk memperoleh hitungan. Terus kami juga merancang sistem agar efisiensi dan berkinerja tinggi, bahkan dengan data jumlah yang besar. Jadi jelas tervalidasi secara fungsional. Nah, jadi query bisnis ini membuktikan bahwa desain kami ini berfungsi. Kami dapat mengambil semuanya, semua mulai dari playlist pengguna sederhana hingga analitik tingkat platform yang kompleks seperti lagu yang sedang tren. Nah, jadi ini tuh menegaskan bahwa arsitektur database yang cukup kuat dan mendukung fungsionalitas inti dari aplikasi streaming musik. Nah, jadi pada akhirnya proyek itu kayak berfungsi sebagai cetak biru praktis untuk desain database. Kayak ini tuh menunjukkan bahwa dengan menganalisis fitur secara cermat, kami itu dapat membangun fondasi database yang tidak hanya logis dan terorganisir, tapi juga kuat dan siap digunakan. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.